pengemis terkaya di Indonesia. Cak Tu, begitu dia biasa dipanggil. Besar di keluarga pengemis, berkarir sebagai pengemis, dan sekarang jadi bos puluhan pengemis di Surabaya. Dari jalur minta-minta itu, dia sekarang punya 2 sepeda motor, sebuah mobil gagah, dan 4 rumah. Berikut kisah hidupnya. Cak Tu tak mau nama aslinya dipublikasikan. Dia juga tak mau wajahnya terlihat ketika difoto untuk harian ini. Tapi, Cak Tu mau bercerita cukup banyak tentang hidup dan karirnya. Dari anak pasangan pengemis yang ikut mengemis, hingga sekarang menjadi bos bagi sekitar 54 pengemis di Surabaya. Setelah puluhan tahun mengemis, Cak Tu sekarang memang bisa lebih menikmati hidup. Sejak 2000, dia tak perlu lagi meminta-minta di jalanan atau perumahan. Cukup mengelola 54 anak buahnya, uang mengalir teratur ke kantong. Sekarang, setiap hari, dia mengaku mendapatkan pemasukan bersih Rp200.000 hingga Rp300.000. Berarti, dalam sebulan, dia punya pendapatan Rp6 juta hingga Rp9 juta. Cak Tu sekarang juga sudah punya rumah di kawasan Surabaya Barat, yang didirikan di atas tanah seluas 400 meter persegi. Di kampung halamannya di Madura, Cak Tu sudah membangun 2 rumah lagi. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk emak dan bapaknya yang sudah renta. Selain itu, ada satu lagi rumah yang dia bangun di kota Semarang. Untuk kemana-mana, Cak Tu memiliki 2 sepeda motor Honda Super Fit dan sebuah mobil Honda CR-V King Kong keluaran 2004. Tidak mudah menemui seorang bos pengemis. Ketika menemui wartawan harian ini di tempat yang sudah dijanjikan, Cak Tu datang menggunakan mobil Honda CR-V-nya yang berwarna biru metalik. Meski punya mobil yang kinclong, penampilan Cak Tu memang tidak terlihat seperti orang mampu. Badannya kurus, kulitnya hitam, dengan rambut berombak dan terkesan awut-awutan. Dari gaya bicara, orang juga akan menebak bahwa pria kelahiran 1960 itu tak mengenyam pendidikan cukup. Cak Tu memang tak pernah menamatkan sekolah dasar. Dengan bahasa Madura yang sesekali dicampur bahasa Indonesia, pria beranak 2 itu mengaku sadar bahwa profesinya akan selalu dicibir orang. Namun, pria asal Bangkalan tersebut tidak peduli. Yang penting halal, ujarnya mantap. Cak Tu bercerita, hampir seluruh hidupnya dia jalani sebagai pengemis. Sulung di antara 4 bersaudara itu menjalani dunia tersebut sejak sebelum usia 10 tahun. Menurut dia, tidak lama setelah peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Maklum, emak dan bapaknya dulu pengemis di Bangkalan. Dulu awalnya saya diajak emak untuk meminta-minta di perempatan, ungkapnya. Karena mengemis di Bangkalan kurang menjanjikan, awal tahun 1970-an, Cak Tu diajak orang tua pindah ke Surabaya. Adik-adiknya tidak ikut, dititipkan di rumah nenek di sebuah desa di sekitar Bangkalan. Tempat tinggal mereka yang pertama adalah di emperan sebuah toko di kawasan Jembatan Merah. Bertahun-tahun lamanya mereka menjadi pengemis di Surabaya. Ketika remaja, bakat Cak Tu untuk menjadi bos pengemis mulai terlihat. Waktu itu, uang yang mereka dapatkan dari meminta-minta sering dirampas preman. Bapak Cak Tu mulai sakit-sakitan, tak kuasa membela keluarga. Sebagai anak tertua, Cak Tu lah yang melawan saya sering berkelahi untuk mempertahankan uang, ungkapnya bangga. Meski berperawakan kurus dan hanya bertinggi badan 155 cm, Cak Tu berani melawan siapapun. Dia bahkan tak segan menyerang musuhnya menggunakan pisau jika uangnya dirampas. Karena keberaniannya itulah, pria berambut ikal tersebut lantas disegani di kalangan pengemis wis tak nampek. Mon lanyala sebet,
kalau dia bikin gara-gara, langsung saya sabet, Red, tegasnya. Selain harus menghadapi preman, pengalaman tidak menyenangkan terjadi ketika dia atau keluarga lain terkena razia petugas Satpol pulang pergi. Kami berpencar kalau mengemis, jelasnya. Kalau ada keluarga yang terkena razia, mau tidak mau mereka harus mengeluarkan uang hingga ratusan ribu untuk membebaskan. Cak Tu tergolong pengemis yang mau belajar. Bertahun-tahun mengemis, berbagai ilmu dia dapatkan untuk terus meningkatkan penghasilan. Mulai cara berdandan, cara berbicara, cara menghadapi aparat, dan sebagainya. Makin lama, Cak Tu menjadi makin senior, hingga menjadi mentor bagi pengemis yang lain. Penghasilannya pun terus meningkat. Pada pertengahan 1990, penghasilan Cak Tu sudah mencapai Rp30.000 sampai Rp50.000 per hari. Pokoknya sudah enak, katanya. Dengan penghasilan yang terus meningkat, Cak Tu mampu membeli sebuah rumah sederhana di kampungnya. Saat pulang kampung, dia sering membelikan oleh-oleh cukup mewah. Saya pernah beli oleh-oleh sebuah tape recorder dan TV 14 inci, kenangnya. Saat itulah, Cak Tu mulai meniti langkah menjadi seorang bos pengemis. Dia mulai mengumpulkan anak buah. Cerita tentang keberhasilan Cak Tu menyebar cepat di kampungnya. 4 teman seumuran mengikutinya ke Surabaya, kasihan, panen mereka gagal. Ya sudah, saya ajak saja, ujarnya enteng. Sebelum ke Surabaya, Cak Tu mengajari mereka cara menjadi pengemis yang baik. Pelajaran itu terus dia lanjutkan ketika mereka tinggal di rumah kontrakan di kawasan Surabaya Barat. Kali pertama, teman-teman mengaku malu. Tapi, saya meyakinkan bahwa dengan pekerjaan ini, mereka bisa membantu saudara di kampung, tegasnya. Karena sudah mengemis sebagai kelompok, mereka pun bagi-bagi wilayah kerja. Ada yang ke perumahan di kawasan Surabaya Selatan, ada yang ke Surabaya Timur. Agar tidak mencolok, ketika berangkat, mereka berpakaian rapi. Ketika sampai di pos khusus, Cak Tu dan 4 rekannya itu lantas mengganti penampilan. Tampil compang-camping untuk menarik iba dan uang recehan. Hanya setahun mengemis, kehidupan 4 rekan tersebut menunjukkan perbaikan. Mereka tak lagi menumpang di rumah Cak Tu. Sudah punya kontrakan sendiri-sendiri. Pada 1996 itu pula, pada usia ke-36, Cak Tu mengakhiri masa lajang. Dia menyunting seorang gadis di kampungnya. Sejak menikah, kehidupan Cak Tu terus menunjukkan peningkatan. Setiap tahun, jumlah anak buah Cak Tu terus bertambah. Semakin banyak anak buah, semakin banyak pula setoran yang mereka berikan kepada Cak Tu. Makanya, sejak 2000, dia sudah tidak mengemis setiap hari. Sebenarnya, Cak Tu tak mau mengungkapkan jumlah setoran yang dia dapatkan setiap hari. Setelah didesak, dia akhirnya mau buka mulut. Yaitu, Rp200.000 hingga Rp300.000 per hari, yang berarti Rp6 juta hingga Rp9 juta per bulan. Menurut Cak Tu, dia tidak memasang target untuk anak buahnya. Dia hanya minta setoran sukarela. Ada yang setor setiap hari, seminggu sekali, atau sebulan sekali. Ya alhamdulillah, anak buah saya masih loyal kepada saya, ucapnya. Dari penghasilannya itu, Cak Tu bahkan mampu memberikan sebagian nafkah kepada masjid dan musala di mana dia singgah. Dia juga tercatat sebagai donatur tetap di sebuah masjid di Gresik. Amal itu kan ibadah. Mumpung kita masih hidup, banyaklah beramal, katanya. Sekarang, dengan hidup yang sudah tergolong enak itu, Cak Tu mengaku tinggal mengejar satu hal saja. Saya ingin naik haji, ungkapnya. Bila segalanya lancar,